Halo sahabat Mas'ul Hadi, mari tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, terus menebar kebaikan dan berbagi dengan sesama. Beberapa hari ini kita semua telah dikejutkan dengan sebuah kasus pemerkosaan dan penganiayaan yang terjadi pada anak sekolah dasar berusia 13 tahun di Kota Malang. Dan pelaku penganiayaan tersebut ternyata juga dilakukan oleh anak seusianya. Saat ini sebanyak 7 anak juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tentu kita semua berharap bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Dan sebagai orang tua, tentu kita tidak ingin kejadian tersebut akan terjadi pada anak kita, baik menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku tindak kekerasan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini akan disampaikan 6 cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menjaga anak agar tidak menjadi pelaku kekerasan. Kenapa seperti itu? Karena menurut penelitian bahwa ditemukan kekerasan seringkali dipelajari anak sejak dini, sehingga anggota keluarga terutama orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mendidik anak agar tidak menjadi pelaku kekerasan. Karena rumah adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Yang pertama, memberikan cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Kenapa ini penting? Karena jika kita memberi cinta bersyarat, maka relung hati anak akan menjadi kosong dari kasih sayang. Baterai kasihnya akan kosong dan umumnya inilah awal dari anak merasa tidak aman dan kemudian mulai bermunculan berbagai sikap atau perilaku negatif pada anak, termasuk perilaku kekerasan. Maka pastikan bahwa kita benar-benar mencintai anak kita, mengisi relung hatinya dengan kasih sayang, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa anak kita merasakan cinta kita. Bahwa anak kita merasakan bahwa dirinya dicintai oleh kita. Yang kedua, beri kontrol pada perilaku anak. Anak sejak usia dini harus sudah mulai belajar mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Orang tua harus konsisten untuk menerapkan kontrol tersebut. Ketika anak-anak bermain, dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan kebebasan anak, kita sesekali perlu mengawasi anak. Bagaimana sikap mereka terhadap teman atau orang lain? Bagaimana cara bicaranya? Bagaimana respon terhadap temannya? Dan lain sebagainya. Ketika kita menemukan anak bersikap kasar, baik verbal atau bahkan sikap yang sudah mengarah pada kekerasan, kita harus mengedukasi anak. Kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus mengedukasi bahwa hal tersebut tidak boleh dan tidak baik. Kemudian kita jelaskan kenapa tidak boleh dan tidak baik. Sehingga anak akan belajar berbicara, bersikap, dan merespon seseorang dengan tepat. Begitu juga ketika anak diperlakukan tidak baik oleh temannya. Orang tua juga harus mendidik anak bagaimana merespon dengan benar, bagaimana menolak dengan tegas, sehingga anak tidak dipermainkan atau menjadi korban bullying teman-temannya. Tanamkan nilai-nilai yang baik, kejujuran, sikap rendah hati, dan saling menghormati sebagai kontrol pada anak sejak usia dini. Cara yang ketiga, orang tua harus menjadi model atau contoh bagi anak. Ketika kita ingin anak kita tidak menjadi pelaku tindak kekerasan, maka kita harus menjadi contoh bagi anak bahwa kita juga tidak melakukan kekerasan dimanapun. Selalu bersikap baik
dan saling menghormati. Anak adalah peniru yang ulung. Apapun yang anak lihat, apalagi hal tersebut dilakukan oleh orang tuanya atau bahkan sering dilakukan orang tuanya, maka itu akan menjadi contoh bagi anak dan kemungkinan besar akan dilakukan oleh anak. Untuk itu, hindari berperilaku kasar pada anak. Hindari bertengkar baik verbal atau non-verbal dengan pasangan atau dengan siapapun, apalagi di hadapan anak. Karena buah yang jatuh tidaklah jauh dari pohonnya. Yang keempat, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa anak adalah peniru yang ulung, maka selain mencontoh perilaku orang tua, anak juga ulung dalam mencontoh perilaku siapapun dan dari media apapun. Maka cara keempat adalah jaga anak agar tidak banyak menyaksikan film kekerasan atau berita kekerasan di media sosial atau di media apapun. Karena semakin banyak anak melihat tindak kekerasan, baik dalam film, televisi, video game, atau yang lainnya, maka anak akan mencontoh perilaku kekerasan tersebut dan tentu akan berdampak negatif pada diri anak. Pastikan bahwa anak hanya menonton film, televisi, dan bermain video game sesuai dengan batas usianya. Hindarkan dari yang berbau kekerasan. Kelima, biasakan anak mulai kecil cerita atau curhat kepada orang tuanya. Ini penting. Ketika anak sejak kecil dibiasakan untuk cerita pengalamannya kepada kita orang tuanya, maka kita akan tahu apa saja yang sudah terjadi dalam diri anak. Sehingga kita bisa memberikan arahan, dukungan, dan perhatian yang dibutuhkan oleh anak. Sehingga anak akan mendapat informasi dan arahan yang tepat. Karena jika anak tidak memiliki akses untuk mencurahkan isi hatinya pada orang tua, maka dia akan mencari tempat yang lain. Beruntunglah jika cerita itu jatuh pada orang yang baik, pada orang yang tepat. Tetapi akan sangat berbahaya jika kemudian yang terjadi anak cerita atau curhat pada orang yang salah. Untuk itu, jika sejak kecil anak cerita pengalamannya pada kita, maka diam dan dengarkan. Perhatikan dengan penuh kelembutan, tersenyum, peluk, dan hargai. Sehingga anak akan nyaman untuk terus berbagi pada kita orang tuanya. Dan jika sampai ketika anak cerita kepada kita, jangan dengan mudahnya kita bilang, "Waduh, sebentar, ayah masih repot. Waduh, ngomong terus dari tadi." "Iya, bunda sudah tahu, biarkan saja." Nah, kata-kata tersebut akan membuat anak tidak nyaman untuk curhat kembali kepada kita. Maka hindari kata-kata yang membuat anak tidak nyaman ketika mereka sedang cerita kepada kita. Yang keenam, berikan lingkungan yang positif. Tentu kita sering mendengar, jika kita dekat dengan penjual arang, maka kita akan bau arang. Dan jika kita dekat dengan penjual minyak wangi, maka kita pun akan ikut bau wangi. Maka jika kita ingin anak kita bersikap baik dan jauh dari tindak kekerasan, maka kita harus memperhatikan siapa teman bermain anak kita. Temannya saat di rumah dan siapa temannya saat di sekolah. Kita perhatikan bagaimana sikap atau perilaku teman-teman anak kita. Dan pastikan bahwa teman-teman anak kita adalah mereka yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Demikian sahabat, ayah bunda, cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak
sehingga tidak menjadi pelaku tindak kekerasan. Semoga kita semua mampu mendidik anak kita menjadi baik. Semoga kita semua mampu mengarahkan anak kita dengan baik, sehingga anak kita bisa bertumbuh menjadi anak yang baik. Terima kasih.